Saat dokter-dokter di dunia berjuang siang dan malam begitu untuk menyelamatkan nyawa pasien di rumah sakit, justru para ilmuwan terkemuka dari segala penjuru dunia juga ikut berlomba-lomba dalam menciptakan vaksin yang diharap dapat melawan ganasnya COVID-19. Lalu, negara mana sajakah yang melakukan pengembangan vaksin tersebut? Selengkapnya akan saya ulas dalam berbagai negara berlomba ciptakan vaksin corona. Ini memang negara pertama yang akan saya bahas adalah Rusia di sini. Nah, memang dalam hal pengembangan vaksin yang diberi nama Sputnik V di sini, memang dinamakan langsung begitu oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Nama ini juga diketahui mengacu pada satelit pertama di dunia dan dianggap Rusia sebagai kesuksesan untuk menjadi negara pertama yang menyetujui sebuah vaksin corona. Dan diketahui Rusia juga memang mempunyai ambisi yang tinggi begitu untuk menjadi negara pertama yang mendaftarkan vaksinnya ke WHO agar mendapatkan izin memproduksi massal vaksin tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung Putin juga menyuntikkan vaksin Sputnik V ini pada putrinya sendiri. Setelah melakukan pemberian vaksin pada putrinya, Putin juga menjelaskan bahwa putrinya dalam keadaan baik walaupun di awal setelah pemberian vaksin putrinya sempat demam hingga 38 derajat Celcius dan berangsur membaik dalam waktu yang cukup singkat. Lebih jauh, Presiden Filipina Rodrigo Duterte di sini juga memang memuji upaya Rusia untuk mengembangkan vaksin virus corona dan mengaku bersedia berpartisipasi dalam uji coba vaksin Sputnik V ini. Dan juga memang pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh Duterte saat dirinya menyambut tawaran pasokan vaksin dari Moskow yang ia perkirakan memang akan diberikan gratis. Selain itu juga Rusia juga mengharapkan persetujuan peraturan untuk vaksin COVID-19 potensial pada Agustus ini dan siap untuk memberikannya ke Filipina atau bekerja sama dengan perusahaan lokal dalam memproduksi vaksin tersebut secara massal. Dan kondisi ini juga menjadi penting begitu dengan realita yang terjadi di Filipina bahwa belum lama juga Duterte juga kembali menerapkan aturan lockdown di Filipina di sekitar ibu kota Manila selama 2 pekan lamanya. Dan juga hal tersebut dilakukan karena banyaknya tenaga medis yang menyerah dalam mengatasi COVID-19. Dan juga di tengah lonjakan infeksi saat aturan penguncian wilayah dibuka pada beberapa waktu lalu. Diharap dengan adanya vaksin asal Rusia tersebut, Filipina juga dapat terselamatkan dari ancaman COVID-19 yang lebih ganas lagi. Selain itu, Rusia juga mengaku telah menerima permintaan dari 20 negara begitu untuk memproduksi 1 miliar vaksin yang diproduksi di dalam negerinya. Dan hingga saat ini juga beberapa negara seperti Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia juga sudah menyatakan minatnya untuk membeli vaksin asal Rusia tersebut. Bahkan bukan hanya Rusia, negeri Paman Sam Amerika Serikat juga melakukan uji coba pengembangan vaksin ini dan juga memang diprediksi dapat diproduksi pada tahun depan. Seperti apa? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini perusahaan Amerika Serikat Novavax Incorporation juga resmi merilis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa vaksin corona yang tengah dikaji olehnya aman dan memunculkan respon kekebalan. Begitu. Dan juga memang data pengujian fase 1 menunjukkan dari 131 sukarelawan yang diberikan, memang mereka mengembangkan antibodi penetral pada tingkat rata-rata 4 kali lebih tinggi dibandingkan antibodi yang dikembangkan oleh orang yang telah pulih dari COVID-19. Selain itu dari 106 subjek penelitian yang menerima vaksin, 5 diantaranya mengembangkan efek samping yang parah, termasuk nyeri otot, mual, dan nyeri sendi, serta subjek penelitian mengalami demam tinggi. Begitu. Dan juga memang di sini efek samping dari vaksin Novavax berlangsung rata-rata 2 hari atau kurang dari 2 hari. Dalam melakukan pengembangan vaksin, juga pemerintah Amerika Serikat menghibahkan dana sebesar 1,6 miliar dolar Amerika kepada perusahaan Novavax ini untuk melakukan sejumlah uji coba dan produksi vaksin virus corona di Amerika Serikat. Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat juga menargetkan sebanyak 100 juta vaksin sudah dapat diproduksi massal pada Januari 2021 mendatang. Sebagai catatan, bukan hanya Novavax saja yang diguyur oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Beberapa waktu lalu juga pemerintah Amerika Serikat juga mengucurkan dana begitu untuk uji coba vaksin pada Johnson & Johnson sebesar 456 juta dolar Amerika. Lalu juga ada Moderna Incorporation sebesar 486 miliar dolar Amerika, serta yang terakhir ada AstraZeneca sebesar 1,2 miliar dolar Amerika. Hal tersebut juga mengindikasi bahwa Amerika sangatlah serius begitu dalam mengambil langkah pengembangan serta uji coba vaksin COVID-19 di negaranya. Dan juga masih ada pula negara selanjutnya yang juga mengembangkan vaksin COVID-19 di negaranya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini sebagai negara pertama begitu yang terinfeksi kasus COVID-19, Cina
juga tak mau kalah begitu dalam pengembangan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh sejumlah negara di dunia. Bahkan Cina juga membuat pengembangan beberapa vaksin yakni CanSino dan Sinovac. Nah, di sini memang untuk diuji di beberapa negara yang Cina percayakan. Saat ini vaksin CanSino juga akan segera meluncurkan uji klinik fase ketiga di Arab Saudi. Di sini memang beberapa waktu lalu CanSino juga sempat dipublikasikan bahwa vaksin tersebut akan diuji coba pula di Brazil dan juga Chili. Untuk kandungan dari vaksin CanSino sendiri yakni terdiri dari virus flu tidak berbahaya yang dikenal sebagai adenovirus tipe 5 untuk mengirimkan materi genetik dari virus corona ke dalam tubuh. Selain itu juga Cina juga mempercayakan Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam uji coba vaksin Sinovac yang juga asal China dalam uji klinis fase ketiga. Dalam rangkaian proses uji coba ini, Bio Farma memang dipercayakan mumpuni begitu untuk melakukan serangkaian tes dan pemproduksian massal vaksin apabila sudah dinyatakan berhasil. Dan juga lebih lanjut, Bio Farma juga mempublikasi begitu bahwa dirinya siap dari segi fasilitas produksi vaksin sebanyak 100 juta dosis per tahun dan di akhir tahun ini kapasitasnya juga ditambah akan segera tersedia sebanyak 150 juta dosis per tahunnya. Atas dipercayanya Indonesia dalam melakukan uji coba tahap ketiga vaksin asal Cina ini juga menjadi sentimen positif bagi sektor farmasi dalam negeri seperti KF dan juga Inaf. Lalu dari dalam negeri, Indonesia juga mengembangkan vaksin lokal yang dinamakan vaksin merah putih. Seperti apa? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini vaksin COVID-19 yang dinamakan merah putih memang Presiden Joko Widodo mempublikasi bahwa saat ini pemerintah tengah mengembangkan vaksin COVID-19 yang diberi nama vaksin merah putih. Vaksin ini juga rencananya akan dilakukan serangkaian uji coba pada sejumlah negara di dunia. Dalam pengembangannya sejumlah lembaga yang juga terlibat yakni Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, juga ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Kemenristek, serta sejumlah universitas di Indonesia. Kendati demikian, Indonesia juga memang tetap melakukan kerjasama begitu dengan negara lain, salah satunya dengan perusahaan biofarmasi asal China yakni Sinovac. Menurut peneliti, perbedaan dari Sinovac dan vaksin merah putih ini adalah memang kalau Sinovac menggunakan satu virus kemudian diperbanyak di laboratorium, lalu virus juga dipisahkan dan dilakukan inaktivasi dan setelah itu diformulasikan agar aman bagi manusia. Jadi vaksin yang diberikan sejatinya adalah keseluruhannya virus begitu. Sedangkan kalau vaksin merah putih adalah subintinya saja dari virus itu sendiri dan juga tidak seluruh virusnya, hanya bagian tertentu dari virus yang dianggap penting kemudian diperbanyak dan dijadikan antigen. Dari proses yang telah dilakukan uji coba, diprediksi vaksin merah putih juga sudah mampu diproduksi pada tahun 2021. Dapat disimpulkan dari presentasi kali ini memang sungguh menggembirakan apabila dalam waktu dekat vaksin COVID-19 ini memang dapat ditemukan dan diproduksi secara massal agar pandemi juga cepat usai begitu ya. Tapi alangkah baiknya andai sudah ditemukan nanti pendistribusian vaksin juga dapat dilakukan secara merata dan menyeluruh. Serta yang terpenting tidak hanya mengedepankan kepentingan bisnisnya saja.